Saya udah jelasin ke teman-teman sebelumnya bahwa nanti akan ada yang namanya bear market. Untuk altcoin itu pasti. Untuk Bitcoin kita harapannya di akhir tahun ini Bitcoin turunnya juga nggak separah siklus-siklus sebelumnya. Jadi mau nggak mau teman-teman kalau pengen jadi kayak saya ya misalkan dari nol dan juga bear market pun tetap aktif. For the information, saya nggak pernah mengalami 1 tahun drawdown di kripto. Bahkan ketika bull market ataupun bear market. Bear market pun ya saya ini masih dapat duit karena saya bisa optimize ya strategi trading 2 arah yang udah saya dapatkan ya skillnya dari saya zaman SMA dulu mempelajari market keuangan. Jadi saya nggak serta-merta di sini nyalain kamera karena saya baru 1-2 tahun tahu kripto. Ya, saya tahu kripto udah 3 siklus dan sejak saya SMA saya ini berkecimpung di dunia keuangan. Jadi dosen pula. Jadi saya bukan orang kemarin sore ya yang asal ngajarin kalian, tapi saya punya expertise ngubah duit di market sampai sekarang dengan komunitas ratusan ribu dan saya juga punya background mengajar. Itulah mengapa teman-teman kalau saya ajarin ini jauh lebih gampang paham. Saya tahu konstruk berpikir dan juga cara membuat suatu kurikulum yang baik dan juga benar yang saya terapkan di Akademi Kripto. Nah, kalau teman-teman lihat kadangkala memang fantasinya agak keren ya. Kalau teman-teman lihat film The Big Short, di mana Michael Burry ya sorting the housing market in the US back in 2007 and 2008. Rasanya keren juga ya kalau kita udah cash out semua posisi kita, udah di spot bags udah nggak ada, terus kita malah short the market. Jadi ketika semua orang bilang banyak kebakaran tapi malah dia cuan sendiri. Jadi ada 3 strategi yang mana bisa teman-teman terapkan untuk the big short on altcoin. Pertama, ada price action yang manipulatif. Dia naiknya berlebihan, terlalu cepat naiknya, volumenya rendah. Menunjukkan apa? Partisipasi yang ada di market untuk membeli token tersebut itu sedikit. Menunjukkan hanya 1, 2, 3 ya atau orang-orang itu, quotes on quotes ya market makernya yang menaikkan harga dan retail ini yang ikut sedikit. Tapi nanti kalau harganya udah pucuk, dia konsolidasi, mau distribusi, retail-retail baru mau beli, terus kemudian harga mengalami penurunan. Kedua ya, checks yang biasanya gede ya kita ngomong yang warna kuning, kalau dia listing token tertentu di tahun ini, dia banyak mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga kalau exchange itu mengalami atau melakukan yang namanya listing, kita bisa short the market di sana atau jualan barang kita ketika checks tersebut dia listing. Dan ketiga, perhatikan, pahami one last pump konsep yang akan saya ajari. Nah, untuk altcoin yang naik cepat, volume kecil, terus dia turun, itu adalah wash trading. Yang mana sering kali dilakukan oleh exchange, market maker, dan kita juga punya exchange. Saya juga sering diskusi dan juga ngobrol dengan orang dalam di exchange, market maker di exchange. Jadi ya itu pun juga alasan mengapa kita di Akademi Kripto dengan analisa internal yang kita lakukan ini memiliki win rate yang sangat tinggi karena kita tahu barang apa aja yang digoreng. Informasi dalam exchange ini yang teman-teman mungkin di luar yang orang influencer itu ini nggak tahu karena kita tahu exchange, kita pegang juga bagaimana orang di dalam ini operate ya. Jadi ciri-ciri ya wash trading atau altcoin yang quotes on quotes digoreng oleh para market maker ini adalah satu biasanya dia memiliki kapitalisasi pasar yang kecil. 2, volumenya ini kecil di bawah 2 juta USD volumenya ya. Itu menunjukkan apa? Ya orang yang transaksi itu dikit. 3 ya fat finger order. Biasanya harganya ini wicking naik ke atas tapi nggak full body candle tapi hanya wick yang mengalami kenaikan. Ada orang yang mencoba triggering liquidity ya terjadi short squeeze dan harga mengalami kenaikan. Dan terakhir ya tiba-tiba ada sudden spike in open interest. Teman-teman bisa lihat open interest atau banyaknya orang yang bertransaksi derivatif ini bisa teman-teman gunakan platform Superchart yang ada di CoinGlass. Nah, biasanya ya token yang listing ya di kita ngomong ya checks warna kuning ini ada kecenderungan ya untuk free money on short. Ini kita nggak food ya tapi kita hanya melihat
kecenderungan. Karena kan kita di market juga harus objektif, kita harus netral juga, dan ya kita harus bisa memanfaatkan opportunity yang dikasih di market atau opportunity apapun yang diberikan ke kita kalau kita mau beroperasi dua arah. Nah, biasanya ya listingan CEX warna kuning ini harganya terjun bebas di tahun 2025 ini. Ya, kita lihat GAN. Start price ketika listing 0,07. Per Maret 2025 ya 0,062. Ini dia turun lebih drop lagi. Average negatif 19%. Tut, yang mana kita dapetin juga di dalam ya untuk shortnya. Starting price 0,047 ya, drop 24%. Mubarak starting price 0,1 dan 0,045 ya per Maret. Dia drop 57%. Kemudian Bananas drop 19%, ya brokoli ya koin yang bilang katanya punya CZ ya anjingnya CZ drop 47%. Kemudian 69% untuk GPS Sell 69% ya, Hey drop 48%, sehingga kita bisa melihat nih. Banyak sekali altcoin yang terjun bebas di market ya setelah listing ya. CEX warna kuning ya, kalau kita ngomong ini bisa ya kita jadikan opportunity untuk melakukan short the market. Dan ada yang namanya jebakan Batman. Biasanya bulls yang terlalu optimis dan dia setelah break area resistance tertentu, dia ini melakukan yang namanya pembelian atau long on the breakout. Dan biasanya mereka yang long on the breakout ini dijebak dan harga ini mengalami penurunan. Nah, ini adalah contoh ya kita ngomongnya the grab dan terjadi one last spike. Biasanya harga ini seakan-akan seperti ascending triangle. Ya, dia breakout, kemudian dia mengalami fake breakout di sini dan dia drop ke bawah. Drop ke bawah artinya ya di sini kita bisa membuka posisi penjualan ya atau short the market dan harga ini mengalami penurunan ya secara signifikan. Jadi apa nih solusinya buat teman-teman semuanya? Saya yakin nih teman-teman ada yang oke, saya ini suka belajar. Saya ini mau belajar juga, tapi saya ini pengen yang instan. Ya. Saya ini sukanya disuapin. Ya mungkin saya bisa nih analisa, ya, tapi mungkin nggak sejago yang udah beberapa cycle ya di sini. Jadi saya butuh nih solusi yang instan. Nah, kita juga memberikan teman-teman ini nggak hanya edukasi, tapi kita juga memberikan informasi. Yang mana informasi ini ya solusi buat teman-teman yang pengen instan. Atau teman-teman ya di sini yang mau memperoleh keuntungan dengan ngikutin trade apa aja yang kita lakukan. Balik lagi teman-teman, disclaimer alert ya, ini adalah berbagai analisa internal yang kita lakukan atau analisa internal yang mana bukan ya ajakan jual atau beli ya pada teman-teman semuanya, tapi teman-teman kalau mau lihat outlook apa yang kita kasih di dalam ya ini teman-teman bisa. Nah, pertama ini baru ya, ini yang akan saya showcase hanya transaksi yang kita lakukan dalam waktu 1 minggu ini. Jadi teman-teman bisa lihat kualitas informasi yang kita kasih ya di dalam. Ya ini ada Haidal ya. Kalau teman-teman ini lihat ya, Haidal ini a new listing coin. Saya sebut di sini ada potential long setup, good chart, good volume. Dan target ada di chart. Ini sesuai dengan strategi yang saya bilang sebelumnya. Jadi di sini saya nggak hanya showcasing, tapi saya juga menjelaskan ke teman-teman mengapa strategi ini works. Ini juga koin yang new listing. Haidal ini baru listing, volumenya gede dan ya nggak cukup waktu lama ya. Di sini hanya jam 8.14 dan 3 jam kemudian, 3,5 jam kemudian dia ini hit TP2 ya. Di call di 0,09, TP di 0,12 dan dia naik 27% dan TP. Tapi Haidal per hari ini ya ini naik di 0,2 yang mana udah hampir 100%.
atau 85% dari entry yang kita kasihkan atau entry yang kita beri ke teman-teman di dalam. Jadi ini sama juga ya teman-teman, satu prinsip yang saya terapkan di sini dia adalah harga new listing, atau token yang new listing. Tadi saya udah jelasin nih, satu new listing. Dua, kalau teman-teman lihat di sini ini adalah pattern dari ascending triangle atau pattern ya segitiga yang menanjak naik dan harga ini belum mengalami breakout dan kita membuka ya posisi long ketika harga ini belum mengalami breakout dan boom dia mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya ya ada juga sign yang mana sign ini juga new listing kita lihat ya. Dan ada chances dia mengalami kenaikan dan nggak butuh waktu lama ya dari jam 7 pagi, jam 2 siang dia udah naik 80% dan teman-teman kalau lihat target 2 di 0,1 ini udah hit di 0,12 pada waktu calls ini dibuat. Jadi ini bentuk analisa internal yang kita lakukan. Saya tahu teman-teman beberapa di sini nggak ngerti nih ya cara udah belajar. Tapi mungkin belajar 2-3 minggu gatel juga tangannya. Teman-teman juga pengen saya mau beraksi sekarang, saya mau pakai sekarang. Yaitu jawabannya teman-teman juga bisa ikutin kita ya praktisi yang udah berkecimpung di market yang cukup lama dan memang udah terbukti ada hasilnya. Nah, ini juga ada ya token yang namanya PAM. Ingat ya yang kita highlight di sini hanyalah transaksi yang kita lakukan 1 minggu terakhir ya. Kurang lebih 1 minggu terakhir. Ini juga sama. Kalau kita lihat new listing 1, 2, H1 chart atau chart 1 jam membentuk pattern yang namanya ascending triangle. Segitiga yang naik ke atas dan kita bisa positioning, kita punya posisi pembelian ketika dia membentuk yang namanya higher low. Dan di sini ya ini adalah momen di mana kita bisa melakukan pembelian dan ini teman-teman bisa lihat jamnya ya 14.30 dan jam 8 malam, yaitu berarti hanya kurang lebih 5 jam. PAM ini hit ya semua target profit dan dia mengalami kenaikan nih dari 0,053 sampai dia 0,1. Yang artinya apa ya kita share koin apa yang dibeli, boom 5 jam kemudian dia naik lebih dari 100%. Bayangkan teman-teman aset mana yang bisa memperoleh kenaikan yang sedemikian cepat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Di situ teman-teman harus melihat bahwa kapasitas ya dari analisa internal yang kita lakukan, cara kita screening koin dan akurasi dari win rate yang kita miliki yang kita share buat teman-teman di dalam. Nah, ini juga ada koin yang namanya Fine. Oke, teman-teman bisa lihat jamnya 07.29. Waktu itu Fine harganya di 0,033 dan boom dia naik 58% ke 0,055. Menunjukkan apa? Ya dia breakout cukup signifikan ya hit TP di 0,04 tapi dia tetap mengalami kenaikan sampai 58%. 60% hanya dalam waktu 7 jam. Ini menunjukkan ya kalau teman-teman misalkan di situ pasang posisi 10 juta, teman-teman udah cuan 6 juta, pasang posisi 100 juta bisa cuan 60 juta. Ya, sekali lagi ini adalah bentuk analisa internal yang kita lakukan. Ya, kita sangat objektif, kita tidak terafiliasi dengan project ini. Tidak juga ada komunikasi apapun. Ya, kita hanya trader yang cari cuan di market. Dan kita pengen bagiin outlook kita ke teman-teman semuanya. Ya. Dan ini juga ada ya GAN. GAN ini kita share ya ke teman-teman 14.35, 20.35 dia udah naik ya 20% dan ya kita catch the bottom ya. Banyak bottom yang kita catch di market dan ini juga ya yang saya jelasin tadi ya exchange kuning biasanya ada kecenderungan penurunan. Ini WCT ya kita capture. Di sini saya bilang WCT bearish gap H4 potensi ke 0,4 dan bisa teman-teman lihat jamnya ya 17.02 dan beberapa hari kemudian ya dia full TP hit di 0,4 ya untuk WCT karena ingat tadi konsep one last pump atau ada the grab
dia break resistance tapi dia turun ke dalam lagi chartnya menunjukkan ya di sini potensi penurunan dan boom ya dia hit TP untuk WCT short. Jadi teman-teman kita operasi nggak hanya ketika market naik tapi juga ketika market turun. Dan nanti ketika siklus bull marketnya udah habis, aktivitas kita yang kita lakukan itu adalah full memperoleh keuntungan ketika market ini dalam keadaan bearish. TUT pun juga sama. Di sini ada potensi rejection di area krusial 0,05 ya. Sama lagi. One last pump ya, breakdown dia turun dan TUT ya drop 56% dari yang kita ungkapkan di dalam menunjukkan ada potensi teman-teman melakukan yang namanya posisi terbalik atau dari long. Misalkan teman-teman pasang posisi short di TUT dan dari 100 juta ya dia bisa drop 56%, dia drop dan teman-teman bisa cuan ya 56 juta. Dan ini juga ada ya SPX token yang mengalami penurunan. Di sini kita bilang ya SPX area krusial dan dia drop 27%.